Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ini adalah tentang kegiatan belajar daring yang kami laksanakan pada tanggal 9 Agustus tahun 2021. Yang temanya adalah tentang cara cepat menyelesaikan soal teks bacaan. Baiklah, kita mulai saja. Semoga bisa bermanfaat. Contoh soal pertanyaan gambaran umum ya. Jadi kalau kita mengerjakan soal-soal bacaan, kadang kita ditanya dengan pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan soal tentang gambaran umum ya. Contohnya di sini adalah what is the text about? What is the topic of the text? What is the subject of the text of the passage? What is the main idea of the text? What is the best title of the text? What does the text tell us about? What does the text mainly talk about? Jadi itu semua adalah contoh-contoh soal yang menanyakan tentang gambaran umum ya, dari tentang teks tersebut. Di bawahnya ada contoh soalnya, namun demikian tidak ada teksnya, sehingga nanti saya harapkan anak-anakku khususnya di kelas 12 SMK Negeri 1 Lembar silakan coba berlatih secara mandiri, cari contoh-contoh soal yang terkait dengan pertanyaan gambaran umum ya, seperti contoh-contoh soalnya seperti yang saya sebutkan tadi. Cara mengerjakannya adalah kita lihat di yang berikut ini. Strategi cara mencari gambaran umum. Membaca dengan teknik skimming bertujuan untuk menemukan gambaran umum, judul, topik ataupun ide utama bacaan. Kalau gambaran umum dari teks news item biasanya dapat terlihat di paragraf pertama ataupun judul headline-nya. Yang kedua ini adalah contoh pertanyaan tentang pikiran utama dari sebuah paragraf. Biasanya contoh soalnya adalah sebagai berikut. What is the main idea of paragraph 2? What is paragraph 3 mainly about? The last paragraph mainly talks about. Yang inti dari pertanyaan tersebut adalah ide utamanya. Main idea itu adalah ide utama. Mainly talk about ya, itu sama juga artinya. Baik. Yang berikutnya strategi cara menemukan pikiran utama sebuah paragraf. Baca kalimat terakhir paragraf yang biasanya berupa kesimpulan, lalu pilihlah jawaban yang sesuai. Baca kalimat terakhir. Kemudian baca juga kalimat pertama, kedua, lalu pilihlah jawaban yang sesuai. Itu cara menemukan pikiran utama atau ide pokok ya, ide pokok pikiran. Baik. Yang berikutnya, yang ketiga, contoh pertanyaan tentang makna kata. Biasanya pertanyaannya adalah seperti yang berikut ini, contoh-contoh yang berikut ini. What does the underlined word mean? The underlined word means. What is the synonym of the underlined word? What is the closest meaning of the underlined word? What is the antonym of the underlined word? Closest meaning itu arti yang terdekat ya, closest meaning. Sinonim persamaan kata, kalau antonim itu lawan kata. Underline word, kata yang digarisbawahi. Baik, cara yang ketiga ini adalah cara menemukan makna kata. Cara menemukan makna kata, kita dapat melakukan beberapa langkah kegiatan sebagai berikut. Yang A, baca dan pahami pertanyaan dengan baik.
Yang B, baca dengan teliti bagian teks yang memuat kata tersebut. Yang C, baca kalimat sekitar sebelum dan sesudah dari awal kalimat di mana kata itu digunakan. Yang D, ya kemudian kalian coba tentukan makna dari kata tersebut. Tentu ini harus banyak berlatih ya, harus banyak berlatih. Kadang-kadang sulit juga, harus banyak berlatih. Semangat. Baiklah, contoh pertanyaan tentang informasi rinci atau spesifik. Ya, kalau kita sudah berusaha mengenali contoh-contoh soal atau contoh-contoh pertanyaannya, maka ini akan sangat membantu ketika mengerjakan soal-soal bacaan dalam bahasa Inggris tersebut. Untuk mengetahui informasi rinci, biasanya pertanyaannya seperti yang berikut ini ya. It is stated in the passage that, passage itu sama dengan teks maksudnya ya. The passage indicates that, menunjukkan bahwa, the passage indicates that the authors mentions that, mention itu menyebutkan. Based on the text, we know that. From the text, we can conclude that. From the text, we can infer that. Conclude dan infer itu mempunyai arti menyimpulkan. Yang keempat, strategi cara mencari informasi rinci. Informasi rinci spesifik bisa ditemukan setelah kita membaca teks dengan rinci atau spesifik atau dengan scanning. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam teknik scanning. 1. Temukan kata kunci pada soal pertanyaan. 2. Carilah kata kunci tersebut pada bacaan. Tapi kadang-kadang kata kunci dari soal yang kita cari tidak bisa langsung kita temukan dalam bacaan. Dalam hal ini, bacaan menggunakan kata lain yang memiliki arti sama dengan kata kunci yang kita cari. Yang ketiga, baca keseluruhan kalimat yang mengandung kata kunci. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tetap sehat, selamat dari bahaya corona. Terima kasih juga saya sampaikan kepada siswa kelas 12 yang ikut serta dalam kegiatan belajar daring melalui Google Meet pada hari Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021. Tetap semangat,